jam juga. Ya, respon dari Kontras. Ya, itulah pertama ya yang ingin kami sampaikan, itulah mengapa kami tidak percaya dengan mekanisme peradilan di peradilan militer. Pertama, kan sebelumnya dari tim advokasi sudah melakukan semacam investigasi, dan di mana di situ kami menemukan fakta pelakunya lebih dari 4 orang dan sangat terorganisir, sehingga muncul pertanyaan baru sebetulnya, apakah betul jika kasus Andri itu dilatar belakangi oleh balas dendam, oleh sakit hati, harus dilakukan dengan cara sesistematis itu, seorganisir itu gitu. Maka dari itu, untuk kasus Andri ini seharusnya pihak yang berwajib, entah itu Puspom ataupun juga kepolisian, itu membuka kasus ini secara transparan. Kan permasalahannya dari awal kami menyampaikan 4 pelaku yang selama ini disampaikan oleh pihak Puspom tidak pernah disampaikan kepada publik. Sementara inisial yang diberikan kepada publik pun juga dengan hasil investigasi yang dilakukan oleh tim investigasi atau mungkin bahkan penyelidikan awal yang dilakukan oleh kepolisian bertolak belakang begitu. Maka dari itu kami sebetulnya mempertanyakan terkait proses penegakan hukum berjalan di Puspom gitu ya, karena selama ini berjalan dengan tidak transparan dan akuntabel. Seperti itu. Kalau temuan Kontras dan kawan-kawan itu sebenarnya motifnya apa? Kalau motif hingga sampai saat ini kami belum menemukan motifnya seperti apa begitu. Tapi yang jelas dari investigasi yang kami lakukan, bahkan itu bukti-bukti yang kami temukan itu hanya bukti rekaman CCTV di tanggal kejadian. Jadi kita nggak tahu apakah di hari sebelumnya, seminggu sebelumnya, sebulan sebelumnya sudah ada proses pengindahan serupa gitu. Sehingga dalam hal ini perlu ada pendalaman yang lebih dalam dilakukan oleh pihak-pihak berwajib gitu. Karena tugas kami kan hanya kemampuan kami terbatas gitu. Tugas kami terbatas, dan dengan tugas terbatas itu kami sudah dapat mendapatkan bukti-bukti yang kuat yang mengindikasikan peristiwa Andri itu dilakukan secara terorganisir. Pelakunya lebih dari 4 orang. Tidak hanya pelaku aktor lapangan penyiraman yang 2 orang terekam CCTV, tetapi juga aktor-aktor lain, aktor-aktor aktor otak dari pelaku ini pun juga harusnya bisa diungkap. Bang, kalau dari auditorat ini kan tadi bilang ada motif dendam pribadi. Kalau dari Kontras sendiri melihat motif ini yang sengaja dikeluarkan oleh peradilan militer, apakah ada upaya kesengajaan agar rantai komando itu putus, Bang? Iya, itu yang kami khawatirkan sebetulnya ya, bahwa di rilis awal kami menyampaikan kuat dugaan bahwa kasus ini itu dilakukan secara terorganisir, sehingga ada rantai komandonya gitu. Sementara jika ini dilakukan secara melalui peradilan militer, yang dimana kita tahu itu tertutup, akan sulit tuh kita untuk menggali informasi sejauh mana dan bagaimana proses pemeriksaannya selama ini begitu. Itu tadi kuat dugaan bahwa ini semua tidak mungkin berjalan dengan kehendak pribadi. Dalam hal ini tanpa ada perencanaan, tanpa ada komunikasi yang dari mereka yang sangat-sangat organisir, tidak mungkin peristiwa ini dapat terjadi sedemikian rupa begitu. Jadi beberapa kasus bahkan dari hasil-hasil temuan dan juga pemantauan yang Kontras lakukan, memang kebanyakan kasus yang dari peradilan militer pada akhirnya memutus itu semua. Kenapa? Karena selama ini kasus-kasus tersebut banyak diadili hanya tertuju kepada aktor lapangan, tanpa ada proses pembuktian atau pengejaran lebih lanjut terhadap aktor atau pelaku utamanya. Gitu. Mas, sorry mas, namanya? Yahya. Lengkapnya? Muhammad Yahya Ihya Roza. Dari? Kontras, divisi hukum. Makasih. Makasih ya mas. Divisi hukum Kontras ya.